Assalamualaikum, kembali lagi dengan Rasika Ilma. Rasika mau belajar 99 asma asmaul husna husna. Membina akhlak mulia anak. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Dengan cerita kisah Nabi Muhammad yang pergi ke pasar, terus ada pengemis tua yang merintih kelaparan. Lalu Nabi Muhammad memberikan semua uang yang beliau memiliki kepada pengemis tua itu. Jadi kita sebagai manusia harus saling membantu terhadap sesama yang membutuhkan. Kita tidak boleh pelit terhadap sesama. Allah tidak menyukai orang yang pelit, tidak boleh pelit. Lalu Ar-Rahim, Maha Penyayang. Dengan cerita Nabi Sulaiman melewati bala tentara pasukan semut. Lalu mereka menyuruh untuk masuk ke sarangnya. Pasukan semut lalu putar balik. Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar kata-kata semut. Sebagai manusia makhluk Allah, kita harus menyayangi semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Lalu Al-Malik, Allah Maha Merajai. Dengan kisah Raja Fir'aun yang mati tenggelam di laut Nil karena mengejar pasukan Nabi Musa. Dengan kisah cerita, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Nafsu itu dari setan yang menyesatkan manusia. Akhirnya Raja Fir'aun tenggelam. Tolong. Lalu Al-Qudus, Allah Maha Suci. Sedangkan kisah cerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menangis dinasihatin oleh anaknya. Karena di luar sana rakyatnya membutuhkannya. Kita sebagai orang beriman harus menerima masukan dari siapa saja karena masukan tersebut bisa membantu kita untuk maju. Lalu Assalam artinya Maha Pemberi Keselamatan. Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud karena menghancurkan berhala. Terus Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak membakar jasadnya. Nabi Ibrahim pun selamat dari kobaran api. Kita dianjurkan untuk tidak saling bermusuhan kepada sesama, tetapi harus selalu menjaga nilai-nilai perdamaian, harus baik terhadap sesama. Al-Mu'min, pemberi rasa aman. Kita dimanapun kita berada harus bermanfaat bagi orang lain seperti Nabi Muhammad yang bijaksana. Nabi Muhammad yang memaafkan perbuatan penduduk kota Mekah yang telah mengusir dirinya. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, penduduk kota Mekah merasa aman. Al-Muhaimin artinya Maha Memelihara. Allah mengutus burung ababil membawa batu dari neraka, menghancurkan tentara gajah Abroha. Pasukan Abroha mati bersama gajahnya deh. Terus Al-Ada, Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Jabar, Maha kehendaknya tidak bisa diingkari. Al-Mutakabir, Maha Pemilik kebesaran. Nabi Musa yang telah memberitahukan Qarun untuk mengeluarkan zakat, tapi Qarun gak mau. Akhirnya Allah pun mengazab Qarun
dengan menenggelamkan semua hartanya. Jadi kita tidak boleh sombong. Sombong tidak boleh karena Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang sombong. Lalu ada Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Kita harus menggunakan akal pikiran untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan kisah cerita Nabi Idris, orang yang cerdas, pandai membaca dan menulis. Lalu orang yang pertama kali membuat pakaian melalui proses berpikir yang dilakukannya. Lalu ada Al-Bari, artinya Allah yang maha mengadakan. Ada Al-Musawwir, maha pembentuk rupa. Ada Al-Ghaffar, artinya maha pengampun. Allah mengampuni setiap dosa hambanya yang bertaubat. Al-Qahhar, maha penakluk. Kelebihan yang ada dalam diri kita harus kita optimalkan sebaik mungkin. Ada Al-Wahhab, Allah maha pemberi karunia. Kita sebagai orang beriman harus berdoa karena Allah mengabulkan doa hambanya. Lalu Ar-Razzaq, Allah maha pemberi rizki. Tempat kita meminta apa saja. Ada Al-Fattah, maha pembuka. Ada Al-Alim, maha mengetahui. Sejak kecil kita harus rajin menuntut ilmu karena dengan ilmu kita banyak mengetahui segala hal. Ada Al-Qabid, artinya Allah maha menyempitkan. Ada Al-Basit, artinya melapangkan. Apabila kita mampu membantu meringankan beban orang lain, maka kita harus membantunya dengan apa yang kita miliki. Harus saling membantu meringankan beban orang lain. Ada Al-Khafid, artinya Allah yang maha merendahkan. Ada Ar-Rafi, yang maha meninggikan. Kita harus menuntut ilmu di mana saja karena ilmu kita akan banyak mengetahui segala hal. Ada Al-Mu'iz, artinya maha memuliakan. Kita wajib memuliakan kepada siapa saja yang datang bertamu ke rumah kita. Assalamualaikum, tuh ada tamu, bikinin kopi atau teh ya. Iya, silahkan masuk ke rumah. Mau nyari baba ya? Enggak. Nah, ada Al-Mudhil, Allah yang maha menghinakan. Kita harus berbuat baik kepada siapa saja, bahkan terhadap orang yang minta-minta atau pengemis. Minta, tidak boleh, harusnya kita minta-minta, tidak boleh. Ada As-Sami, Allah maha mendengar. Kita harus selalu mempergunakan pendengaran yang Allah berikan untuk hal-hal yang baik saja. Tidak boleh mengumpat, menggibah, dengerin orang yang macam-macam, tidak baik, tidak boleh. Ada Al-Basir, Allah maha melihat. Kita harus selalu mempergunakan penglihatan yang Allah berikan untuk hal-hal yang baik saja. Oke. Oh, ada Al-Hakam, artinya Allah maha menetapkan hukum. Kita harus mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada Al-Adlu, artinya Allah maha adil. Bersikap adil sangat menenteramkan hati. Oleh karena itu kita harus berlaku adil kepada siapa saja. Adil. Al-Latif, artinya Allah yang maha lembut. Kita harus bersikap lemah lembut terhadap sesama, terutama pada anggota keluarga, sama mama, baba, adik, kakak, nenek, mbah. Harus lemah lembut, tidak boleh kasar. Al-Khabir, maha teliti.
Dalam melakukan segala hal, sesuatu pekerjaan kita harus teliti, tidak gegabah, tidak gemrungsung. Ada Al-Halim, artinya Allah Maha Penyantun. Sesama manusia kita harus saling mengasihi karena Allah senang kepada hamba-hamba yang saling mengasihi, sayang. Ada Al-Azim, Allah Maha Agung. Ada Al-Ghafar, Allah Maha Pengampun. Ada Asy-Syakur, Allah Maha Penerima syukur. Kita harus bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah terhadap kita. Bersyukur alhamdulillah terhadap nikmat Allah. Lalu Allah Al-Ali, Maha Tinggi. Kita harus rajin belajar supaya menjadi orang pandai, karena dengan ilmu derajat kita akan tinggi. Lalu Al-Kabir, Allah Maha Besar. Ada Al-Hafid, Allah Maha Pemelihara. Al-Mukit, Maha Penjaga. Al-Hasib, Maha Menghitung. Al-Jalil, Maha Luhur. Kita harus bersikap lemah lembut antar sesama, tidak boleh kasar. Al-Karim, Maha Mulia. Allah sangat menyukai hamba yang suka berbuat kebaikan. Al-Qorib, Maha Mengawasi. Segala perbuatan kita selalu diawasi oleh Allah. Makanya tidak boleh nakal, karena Allah Maha Melihat. Ada Al-Mujib. Kita tidak boleh malas berdoa kepada Allah, karena Allah akan mengabulkan doa yang meminta kepadanya. Al-Wasi, Maha Luas. Kita harus menuntut ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu hidup kita lebih baik. Ada Al-Hakim, Maha Bijaksana. Bersikap bijak itu sangat baik sekali. Ada Al-Wadud, Maha Mengasihi. Kita sesama orang beriman harus saling mengasihi. Al-Majid, Maha Mulia. Al-Ba'is, Maha Membangkitkan. Asy-Syahid, Maha Menyaksikan. Al-Haq, Maha Benar. Orang berkata benar akan membawa keberuntungan. Al-Waqi', Maha Mewakili. Kita harus terus menambah ilmu dan keahlian yang kita miliki. Ada Al-Qawi, Maha Kuat. Kita harus menjadi muslim yang kuat. Dengan kekuatan yang kita punya, kita bisa membantu untuk kemajuan Islam. Ada Al-Matin, Maha Kokoh. Setiap makhluk yang diciptakan pasti ada manfaatnya. Al-Wali, Maha Pelindung. Al-Hamid, Maha Terpuji. Al-Muhsi, Maha Menghitung. Al-Mubdi, Maha Memulai. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus diniatkan karena Allah. Niat karena Allah, bukan karena manusia. Ada Al-Mu'id, artinya mengembalikan. Ada Al-Muhyi, artinya menghidupkan. Allah Maha Menghidupkan. Yang sudah mati pun bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Al-Mumit, Maha Mematikan. Kita harus yakin bahwa kematian itu akan datang pada diri kita kapan saja. Lalu ada Al-Muhyi, Maha Hidup. Kita harus memegang kebenaran walaupun itu pahit. Ada Al-Qayyum, Allah Maha Berdiri Sendiri. Kita harus berusaha hidup mandiri, tidak boleh berpangku tangan. Ada Al-Wajid, Maha Menemukan. Kita harus yakin bahwa Allah adalah Tuhan menciptakan alam ini, menciptakan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan hewan, tumbuhan, manusia. Ada Al-Majid, Maha Mulia. Ada Al-Wahid, Maha Tinggi. Kita harus menekuni satu bidang ilmu pengetahuan yang kita minati. Kita harus membiasakan diri kita berkurban untuk saudara kita. Terus Al-Ahad, Maha Esa.
Ada As-Somad, Maha dibutuhkan. Kita harus berterima kasih kepada ibu atau mama atau umi atau mama. Berkat jasanya kita bisa tumbuh besar. Terima kasih kepada mama, terima kasih kepada baba yang telah merawat dan menyayangi Rasika Ilma. Ada Al-Qahar, Maha Kuasa. Ada Al-Muqtadir, Maha berkuasa. Ada Al-Muqaddim, Maha mendahulukan. Ada Al-Muakhir, Maha mengakhirkan. Ada Al-Awwal, Maha awal. Ada Akhir, Maha akhir. Ada Az-Zahir, Maha menyata. Setiap makhluk yang diciptakan Allah mempunyai kelebihan masing-masing. Ada Al-Batin, Maha tersembunyi. Jin dan manusia diciptakan Allah hanya beribadah kepadanya. Jin dan manusia beribadah kepada Allah. Kita manusia. Ada Al-Muta'al, Maha tinggi. Al-Bar, Maha dermawan. At-Tawan, penerima tobat. Al-Muntakim, pemberi balasan. Al-Ghafur, Maha pemaaf. Ar-Ra'uf, Maha belas kasih. Al-Malik, Al-Mulk, Maha pemilik kerajaan. Dzul Jalali wal Ikram, Maha pemilik keagungan dan kemuliaan. Al-Muqsit, Maha adil. Al-Jami, Maha menghimpun. Kita harus banyak beramal kebajikan karena amal itu sebagai bekal kita di akhirat. Ada Al-Ghani, Maha kaya. Al-Mughni, Maha pemberi kekayaan. Ada Al-Mani, Maha pencegah. Ada Ad-Don, Maha pemberi derita. Ada An-Nafi, pemberi manfaat. An-Nur, Maha pemberi cahaya. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat. Ada Al-Hadi, Maha petunjuk. Kita harus bisa menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Ada Al-Badi, pencipta pertama. Al-Baqi, kekal. Al-Waris, mewarisi. Al-Rasyid, Maha petunjuk. As-Sabur, Maha penyabar. Kita harus bisa berbuat baik kepada orang yang telah pernah berbuat jahat kepada diri kita. Tidak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Alhamdulillahirobbil alamin. Dadah, sampai kembali lagi dengan Rasika Ilma.